Halo teman-teman, selamat sore, selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmadaroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang kegiatan yang akan saya lakukan dalam pengaprakan berikutnya dengan melakukan kegiatan QRP. Apa itu QRP? QRP adalah salah satu kegiatan amatir radio, yaitu melakukan komunikasi dengan power yang sekecil-kecilnya. Di situ satu tantangan bagaimana dengan power yang kecil kita bisa melakukan kegiatan komunikasi jarak jauh atau long distance communication. Disinilah satu tantangan bagaimana kita mengeset peralatannya, terutama di bagian antena. Karena disitulah titik penting dengan menggunakan power kecil, maka antena harus betul-betul yang sesuai dan mempunyai kemampuan yang baik. Saya akan lakukan kegiatan QRP dengan satu peralatan komunikasi radio, yaitu yang sebelah saya ini. Ini adalah radio komunikasi Rakal, produk yang sudah lama dipakai oleh tentara atau serdadu. Rakal Elektronik adalah sebuah perusahaan dari Inggris yang didirikan pada tahun 1960 oleh Raymond Brown dan George Coider, di mana sudah beroperasi di 110 negara dengan jumlah karyawan 30.000 orang. Rakal Elektronik memproduksi yaitu voice logger, data recorder, peralatan laboratorium, dan juga adalah peralatan militer khusus untuk radio komunikasi. Saya kebetulan mempunyai satu ini yang akan saya pakai, yaitu Rakal dengan model PRM 4021 dengan power hanya 10 watt. Untuk itu sangat memungkinkan untuk melakukan kegiatan QRP karena menggunakan power yang kecil. Pada tahun 1991, Rakal Elektronik dibeli oleh Thomson CSF, yaitu perusahaan yang masih satu grup dengan Thales Group. Power output yang dihasilkan dari Rakal ini hanya 10 watt, yaitu disuplai dari transistor AR71158. Sehingga dengan 10 watt ini memenuhi untuk persyaratan saya melakukan kegiatan QRP. Sebelum saya melakukan kegiatan QRP di lapangan, mari kita lihat fitur apa saja yang ada di peralatan radio komunikasi tentara yang saya miliki ini. Nah, inilah Rakal PRM 4021 yang saya miliki, dan biasanya posisi dioperasikan berdiri seperti ini dengan tas atau tempat yang memang khusus untuk Rakal ini, dan biasanya di gemblok atau di punggung di bawah untuk berkomunikasi. Nah, teman-teman, saya dapatkan peralatan ini dalam keadaan utuh, baik dari catnya ataupun dari perlengkapan lainnya, kecuali adalah bagian belakang. Di sini ada bagian baterai, ya, baterai pack. Namun karena sudah tidak memungkinkan lagi digunakan, sehingga saya jumper, sehingga saya bisa langsung ini ke power supply, sehingga bisa dioperasikan di rumah atau juga bisa menggunakan aki saat dipakai di outdoor. Yang pertama kita lihat adalah bagian untuk antena. Bagian untuk antena aslinya di sini, dan ini menggunakan antena bisa dengan antena wire, ya, atau antena
Dipole bisa juga dengan antena vertikal. Sayang sekali saya sudah tidak mempunyai antena originalnya untuk yang vertikal, dan ini konektornya adalah di sini ya. Dimasukkan sini ke atas berdiri, ini bisa langsung beroperasi. Radio militer ini bekerja di frekuensi dari mulai 2 MHz sampai 16 MHz. Dan untuk memindahkan frekuensinya, ini digunakan beberapa selektor dengan toggle switch seperti ini ya. Ini angka yang pertama adalah menunjukkan megahertz. Saya ambil contoh, misalnya saya putar ini di angka 7. Berarti saya bekerja di 7 MHz. Kemudian ini adalah kilohertz ya. Ini kilohertz dan ini adalah hertz. Jadi semisal bekerja di 70750, berarti di sini angka 7, di sini angka 0, di sini angka 7 lagi, dan ini 50. Jadi ini adalah hertznya ke belakangnya. Ini dengan cara memutar toggle switch ini. Kemudian untuk mikrofon ini ada dua. Ada mikrofon untuk di sini, kemudian juga ini ada konektor juga untuk mikrofon yang kedua ya. Ini ada dua. Dan untuk mode-nya bisa bekerja di alpha mic AM ya. Kemudian ada di lower sideband dan ada di upper sideband. Oke. Sementara ini untuk tune ya, ini adalah untuk tuning. Jadi di sini radio ini sudah dilengkapi dengan internal antena matcher ya, atau untuk menyesuaikan impedance dari antena ke radio ini dengan cara memutar ini ya. Ini ada indikator di sini. Kalau sudah lampunya menyala merah, itu berarti sudah match dan keluar power dengan maksimum. Berapa powernya? Powernya adalah 10 watt maksimumnya, dan ini bisa di set di sini. Ada high dengan posisi ini adalah 10 watt, dan ada low, ini posisinya adalah 5 watt. Nah, ini untuk mengatur dari power yang dikeluarkan ya. Sementara untuk gainnya, ini adalah gain penerimaan. Dalam hal ini adalah untuk volumenya, volume audionya. Yang menarik di sini sebagai standar radio komunikasi tentara, ini menggunakan mikrofon jenis ini ya, seperti gagang telepon zaman dulu, di mana ini ada switch PTT-nya ya, push to talk switch di sini ya. Kemudian di bagian ini adalah untuk speaker monitor, dan ini adalah untuk mikrofon. Nah, saya akan coba lihat dari bagian mikrofonnya ya. Di sini di mikrofon ini ada PTT ya. Di sini adalah untuk speaker ya, dan di sini adalah untuk mikrofon. Kita lihat bagiannya. Nah, ini bagian mikrofonnya masih menggunakan dynamic mikrofon, di mana kita lihat di sini tidak disolder ya, tapi dia menggunakan Moore baut seperti ini. Tentu tujuannya adalah agar lebih kuat dan lebih praktis ketika dilakukan penggantian, karena kondisi di lapangan saat digunakan oleh militer tentu tidak praktis kalau harus disolder. Kita lihat sekarang bagian dari speakernya. Speakernya menggunakan seperti ini ya. Sama juga di sini, tidak di solder tapi langsung menggunakan baut. Ini kembali adalah untuk kepraktisan, bila ada masalah itu langsung bisa dilepas, diganti, tidak perlu disolder. Nah, ini bagian daripada mikrofon dan speaker dari Rakal PRM421 ini. Sementara untuk kabelnya, ini menggunakan kabel yang betul-betul berkualitas standar militer ya. Ini sudah
bertahun-tahun, namun ini masih tetap kuat ya, dan masih tetap utuh. Nah, inilah rakal yang akan saya gunakan untuk kegiatan QRP ya, yang akan saya lakukan dalam kegiatan ngaprak. Nah, teman-teman, kita lihat kembali ke konektor dari mikrofonnya. Ada dua. Ini tujuannya, yang pertama adalah kalau misalnya ini perlu didengarkan oleh dua orang, katakanlah misalnya yang satu adalah prajuritnya, yang satu adalah komandannya, ini bisa digunakan. Selain itu juga, bila ada satu masalah dengan satu konektor, yang satunya masih bisa menjadi backup. Demikian juga untuk antena. Antena ini adalah untuk antena vertikal kalau dibawa di punggung radio ini. Sementara ini adalah untuk wire. Tetapi selain dua ini juga ada dua lagi di belakangnya untuk antena wire juga. Kita lihat di belakang. Nah, di sini juga ada dua konektor untuk antena. Ini sengaja dibuat di belakang seperti ini agar ketika ini posisinya digunakan berdiri ya. Jadi kalau menggunakan antena yang ini tentu akan mengganggu ya, kalau menggunakan antena ini. Tapi kalau yang antena ini itu akan tidak mengganggu untuk mikrofon, gerakan mikrofon. Dua antena ini juga sama dua. Apabila problem yang satu juga masih bisa berfungsi, karena ini adalah merupakan radio lapangan, radio tentara yang memang digunakan di medan-medan perang. Bobot radio ini total dengan mikrofonnya adalah 4,2 kg. Baik teman-teman, itulah radio komunikasi yang akan saya bawa untuk kegiatan ngaprak dan sekaligus melakukan kegiatan QRP, yaitu kegiatan amati radio dengan melakukan long distance communication dengan menggunakan power yang kecil, yaitu 10 watt. Dan radio yang akan saya bawa adalah radio militer Rakal PRM 421. Oke, ikuti nanti kegiatan saya melakukan QRP dengan radio ini di video berikutnya. Ikuti terus perjalanan ngaprak saya, Momon Esmaderoni. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam ngaprak.